adik-adik. Kita bertemu lagi ya Kak Vincent di ibadah online Sekolah Minggu GSI itu. Kita hari ini mau bersemangat lagi ya Kak Vincent, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kita mau ajak adik-adik langsung aja nih Kak Vincent bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Selalu bergerak ya adik-adik. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, berlayar bukan. Bagaimana caranya? Allah berfirman, angin bertiup terus menerus. Berapa Kak Vincent? Terbelahlah Musa berjalan di atas tanah kering. Kita ulang dari awal. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, berlayar bukan. Bagaimana caranya? Allah berfirman, angin bertiup terus menerus. Terbelahlah Musa berjalan di atas tanah kering. Amin. Langsung aja Kak Vincent, kita menyanyi apa nih? Kita lanjut pujian yang mengatakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Dari Raja Mulia. Oke, kita bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Kita mau bergerak lagi adik-adik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita nyanyikan dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita naikkan pujian ini dari awal bareng-bareng ya adik-adik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia.
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin, haleluya. Oke, adik-adik yang di rumah silakan duduk lagi kalau yang misalnya tadi berdiri. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya, Kak Vincent mau mengajak kita nyanyikan lagu yang mengatakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Kita belajar lagu ini bersama-sama. Yes, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita naikkan penyembahan ini dari awal. Mari kita katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan, di dalam kami Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan.
sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dikatakan oleh Karista Tuhan bisa memberkati kami Tuhan Yesus yang ada di rumah Tuhan, bahkan yang di mana saja Tuhan Yesus. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati adik-adik di rumah Tuhan untuk bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Karista berharap adik-adik semua ada di dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Nah, hari ini Karista mau bercerita. Adik-adik tahu, masih ingat nggak apa yang disampaikan oleh Kak Laura minggu yang lalu? Masih ingat? Ya, minggu yang lalu kan Kak Laura bercerita tentang melakukan perkara besar bersama dengan Yesus. Nah, hari ini Karista akan melanjutkan cerita Kak Laura minggu yang lalu, kuasa Allah sempurna di dalam aku. Nah, adik-adik mau tidak? Kalau kalian boleh merasakan bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan di atas hidup kalian. Tentu adik-adik mau ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini adalah tulisan atau firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah akan dinyatakan. Nah, kok bisa sih Karista? Gimana ceritanya kok bisa pada saat kita lemah, justru kuasa Allah dinyatakan? Iya, betul adik-adik. Ya, kadang-kadang nih kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Kita adalah orang yang jago, kita adalah orang yang pintar, sehingga kadang-kadang kita akhirnya lupa untuk berharap kepada Tuhan. Nah, pada saat seperti itu, sebenarnya pada saat kita merasa bahwa kita adalah orang yang hebat, sebenarnya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan katakan kepada kita, di luar Tuhan kita tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa. Tetapi kalau firman Tuhan, Rasul Paulus tadi katakan, sebab dalam kelemahankulah kuasa Allah akan dinyatakan. Ini betul. Nah, contohnya kalau yang tadi ya, pada saat kita merasa kita hebat, itu adalah sesuatu pembohongan baik kepada diri kita sendiri juga kepada orang lain. Nah, sebenarnya pada saat kita ada di dalam kelemahanlah, maka pada saat itu kita akan datang kepada Tuhan. Pada saat kita merasa bahwa aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku nggak bisa lagi melakukan ini itu, aku nggak bisa mengerjakan ini, maka aku akan datang minta tolong kepada Tuhan. Nah, pada saat kita minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Ya, contohnya misalnya di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10, di sana bercerita atau menceritakan tentang Musa. Tentu adik-adik tahu ya tentang Musa ya. Nah, di sini di dalam Keluaran 4 ayat yang 10 dikatakan demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut atau berat lidah." Dengan kata lain, pada saat waktu itu Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa bilang, "Tuhan, jangan aku, karena aku adalah orang yang takut berbicara di depan orang banyak. Aku adalah orang yang tidak pandai berbicara. Aku adalah orang yang gemeteran kalau berbicara di depan orang banyak," kata
Musa. Jadi suruh aja orang lain. Nah, tapi adik-adik tahu siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan? Walaupun memang betul ya, Musa tidak sampai memasuki tanah Kanaan. Tetapi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir itu adalah Musa. Lah, tadi kan katanya dia nggak mau, dia nggak bisa. Tetapi pada saat Allah sudah berfirman, pada saat Tuhan sudah menentukan memilih kita, maka pilihan Allah itu tidak akan pernah salah. Ya, justru pada saat kita ada di dalam kelemahanlah kuasa Allah itu akan dinyatakan di atas kehidupan kita. Nah, sama seperti yang tadi tuh, kalau Musa awalnya dia tidak mau karena dia takut, dia tidak berani berbicara di depan orang banyak. Tapi karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memanggil, pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Nah, contoh yang lain misalnya, yang sekarang yang sering mungkin adik-adik nyanyikan lagunya. Lagu yang dinyanyikan oleh Grace Epipania. Adik-adik tahu ya tentang Grace? Grace ini adalah seorang anak yang dilahirkan buta. Ya, dia dilahirkan memang buta. Sejak dari lahir, sejak dia datang ke dunia ini, dia adalah seorang yang buta. Tetapi pada saat dia lahir, orang tuanya tidak bisa menerimanya, orang tuanya justru marah kepada Tuhan. Tetapi singkat cerita adalah melalui kehidupan daripada Grace inilah. Kalian tahu ya Grace Epipania? Nah, dia ini adalah seorang anak yang memiliki keahlian di dalam memainkan alat musik. Dan Tuhan juga memberikan suara yang bagus kepadanya. Sehingga lagu-lagu yang dia nyanyikan pun itu bisa memberkati banyak orang. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Grace pun itu bisa memberkati setiap orang yang mendengarkan lagu itu. Dalam lagu yang dinyanyikan oleh Grace, dia tuliskan seperti ini ataupun kata-katanya seperti ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang hanya kepadamu. Ya. Di dalam kondisi fisik yang kurang, ya, dia lahir sebagai anak gadis cantik yang buta. Tetapi di dalam kebutaannya kita bisa lihat ada banyak sekali yang diberkati. Bahkan dari kesaksian yang saya baca, yang Karista baca adalah papanya yang tadinya juga marah kepada Tuhan, yang tidak bisa menerima kehadiran daripada Gracia ini, tetapi justru karena Tuhan memberikan suara yang bagus, Tuhan memberikan keahlian untuk bermain musik. Di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan yang dimiliki oleh Gracia ini, maka papanya kembali kepada Tuhan. Kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan daripada Gracia ini. Nah, sekarang adik-adik semua yang ada di rumah, apakah kalian punya kelemahan? Apakah kalian adalah orang yang sempurna? Tentu tidak ya. Pasti kita punya keterbatasan. Pasti setiap kita punya yang namanya kekurangan. Tetapi ingat, satu yang Karista mau katakan kepada adik-adik semua dan juga kepada Karista pada saat ini, mari kita berkata bahwa di dalam kekuranganku pasti ada hikmahnya. Di dalam setiap keterbatasan kita, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang berharga. Seperti dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita semua. Ya, jadi saya percaya adik-adik semua yang ada di rumah juga pada saat siang hari ini, walaupun mungkin kalian punya keterbatasan. Aduh, saya malu Kak berbicara depan orang. Saya takut Kak kalau disuruh nanti maju ke depan. Nah, hari ini Karista mau katakan kepada adik-adik semua, apapun keadaanmu, apapun keterbatasan yang kau miliki, datang kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan berkarya di sana. Adik-adik mau? Pasti mau ya. Oke, satu yang Karista mau katakan, di dalam setiap keterbatasan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, maka kuasa Allah akan dinyatakan di sana. Ya, oke, sampai di sini
cerita firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu. Nah, mari kita berdoa, kita minta supaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, buat siang hari ini kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Walaupun mungkin kami memiliki keterbatasan, tetapi biarlah kiranya melalui keterbatasan, melalui kekurangan kami, nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu, berkatilah setiap kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan teman-teman kami, orang tua kami, supaya kami semua tetap dapat melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang baik di atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allahku dahsyat berkuasa. Jen, Halo Nek. Jen lagi ngapain? Lagi latihan ini buat PW. PW itu apa? Posisi wena. Bukan dong, praise and worship, penyembahan pujian buat ibadah. Oh, nenek ikut dong. Loh, emang Nenek bisa? Bisa, dulu kan nenek pernah juara. Juara apa tuh? Juara di kamar mandi. Waduh. Oh, nenek kalau nyanyi di kamar mandi suaranya keren. Waduh. Coba Nenek nyanyi dong dikit dong. Aduh, jangan nanti kalau ada itu tuh, kalau ada siang pencari bakat lewat, terus Wow. dengar suara nenek, aduh, Sang pencari nenek bakat. bisa langsung ngetop, langsung diundang ke stasiun TV, diundang ke stasiun kereta, diundang ke, wah, pokoknya mah, ya siapa itu yang penyanyi yang lagi ngetop sekarang itu lewat. Beh, siapa ya? Saya juga nggak tahu yang ngetop. Siapa ya? Setahu Jen, saya PW sendiri. enggak, ntar ada lagi teman-temannya. Cuman ya mumpung lagi di rumah kan latihan aja dulu sendiri. Cipluk gak diajakin? Ya Cipluk kemana nih, belum keluar kamar dia Nek. Coba lah Cipluk diajakin. Kalau nenek nggak boleh ya Cipluk lah. Oh, Cipluk coba. kan agak-agak mirip nenek. Wow, Cipluk. Ini dia. Apa? Neng mirip nenek? Iya. Kan Cipluk mewarisi bakat nenek. Enggak abis nenek mah aneh ngomongnya. Apa itu diundang PW? Itu mah Encen. PW apa? Posisi wena. PW itu praise and worship nenek. Tuh. Kan zaman nenek mah gak ada PW. Kalau diundang apa? Diundang itu apa artinya? Diundang itu namanya itu orang penting. Lagian Cipluk nggak mau Ya. ikut gituan. Cipluk Ih. malu Kenapa Iya. malu? malu nek. Emang Cipluk gak ada hidungnya, malu? Bukan gitu nenek. Cipluk ini kalau nyanyi diliatin orang langsung Tuh kayak Encen. Encen mah gak tahu Masa? malu ya Cen. Wah, nggak gitu dong. Harus pede kita Nek. Tuh. iya. Ini. Coba. Aduh, apaan lagi ini dari dapur sampai bener kedengarannya. Ini, Encen kan mau itu tuh nyanyi. Terus ajakin Cipluk kata nenek. Neng ikut aja nih. Ah, Ih, kenapa ya? Kenapa ya kakak Encen ya? Kalau Neng nyanyi diliatin orang, kayaknya ngedenger aja nggak bisa kakak Encen. Oh bagus itu Itu kalau mungkin nyanyi diliatin ya Cen. bagus itu suaranya. Kalau nyanyi ditimpukin baru itu nggak bagus. Sakit dong. Pokoknya Neng malu Neng kalau diliatin orang begitu. Kalau suara Neng direkam nih, terus kakak Encen yang nyanyi dah. Kakak Encen yang di depan kamera. Buat pelayanan kan nggak bisa. Iya, buat pelayanan. Buat pelayanan. Pelayanan apa nggak bisa? Ini buat apa, sekolah minggu, praise and worship kita. Mama setuju bener dah, setuju bener. Nenek juga setuju. Beh, udah setuju 14. Tapi Oh. coba Neng
penasaran kakak Encen. Emang ngapain aja sih syutingnya kakak Encen, gimana? Caranya gimana? Kita nyapa adik-adik yang di rumah, terus kita nyanyi-nyanyi gitu. Nyapanya begini, halo. Gitu kak? Iya, boleh begitu biar apa namanya ada suasana baru gitu kita. Enggak nanti mulut Neng kelihatan semua sama orang-orang. Gimana sih? Dia yang nyontokin juga. Biasa lihat itu ada si kakak Audi nyanyi-nyanyi begitu. Dia mah cantik, suaranya halus. Neng mah nggak mau ah. Ini parah nih, nggak denger khotbah Karista sih tadi tuh. Gak tahu nih dia nih. Denger, Neng mengerti. Tadi dengar gak cerita Musa? Ingat, Nek. Iya tahu. Nah itu, Nek. Kita tuh melayani Tuhan bukan karena kemampuan kita. Betul. Tuh dengar. Betul. Musa aja gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong. Tapi sama Tuhan diyakinkan. Sama Tuhan dikasih kekuatan, dikasih kepedean. Emangnya kakak Encen nggak malu kakak Encen? Enggak sih, udah terbiasa. Tuh, Encen aja gak malu. Nih, emak aja nih zaman dulu sekolah minggu, emak tuh nari-nari di gereja. Tuh, Nari. joget-joget ya. Bukan main. Tim apa namanya? Dancer. Garopo mak, panggungnya mak. Emak dulu masih langsing. Aduh, Sekarang apa? Langsung? Langsung. sekarang Wah. langsung. Ya, langsung mah. Pokoknya kalau Neng mau pelayanan, mama mendukung banget dah. Tuh, Bu. ayo. Pasti diberkati. Ini deh, training dulu Neng. Training dulu ya kakak Encen. Di rumah Training. kakak Encen harus ajarin Neng setiap malam. Waduh, itu kita nggak dimarahin tetangga nyanyi malam-malam. Ya Enggak, nyanyinya biasa aja. Yang penting, Sama kayak nenek kalau nyanyi tuh. wah, canggih kan, hebat kan. Kaca pada retak jadinya. Waduh, Itu serem. saking suara nenek terlalu indah. Menggelegar ya, Nek. Tapi Neng masih ini ragu-ragu gimana, Nek? Gak usah ragu-ragu, berdoa dulu, minta kekuatan dari Tuhan. Ya Betul. udah Nenek doain Neng ya. Iya pastilah. Kita doain ya. Tuhan, biar Tuhan tuh kasih berkat buat Neng. Jadi Neng bisa Benar melayani itu. Tuhan. Iya, tapi Kak Anjen temenin Neng ya. Pas syuting ya. Iya, bisa siap. Ya Kita udah. ngobrolin Kan aja. asik kalau begitu ya, Nek. Minggu depan ya, Kakak Anjen ya. Minggu Beh. depan. Oke, minggu depan bener ya. Don't forget. Oke. Nih, udah siang nih. Itu Iya. makanan juga udah siap udah di dapur. Ayo, Ya udah. ayo kita makan. Ayo. Pamit dulu. Pamit dulu Kak Vincent. Bun, pamit dulu. Hah? Pamit lah. Ya Emak udah. ngasih. Adik-adik di rumah, ini emak, Kak Vincent, nenek, sama Cipluk mau pamit dulu ya. Betul. Kita mau makan siang. Nah, Daper. adik-adik jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan di Keluarga Cemani. Wah, Cerewet tapi manis. Dah. Dadah.